Kabar duka itu datang di tengah upaya Presiden Joko Widodo untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Presiden Jokowi harus kehilangan ibundanya, Sujiatmi Notomi Harjo, pada Rabu 25 Maret pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Ibunda Jokowi berpulang setelah 4 tahun berjuang melawan penyakit kanker. Semua ikut berduka dan bersimpati atas 2 cobaan berat yang harus dihadapi Presiden Jokowi, yaitu kehilangan ibunda tercinta dan sekaligus ancaman wabah COVID-19 yang telah memakan banyak korban. Presiden Jokowi tentu tak berada di samping ibunda tercinta di saat-saat akhir hidupnya. Maklum saja, Jokowi sedang mengerahkan segenap konsentrasi dan upaya untuk melawan wabah COVID-19. Jokowi sedang berupaya keras untuk menyelamatkan ratusan nyawa rakyatnya yang telah terjangkit virus COVID-19. Namun, Jokowi masih sempat menjemput jenazah ibunda dari Rumah Sakit Slamet Riyadi Solo. Jokowi bergegas menuju ke Solo usai mendapat kabar duka kepergian sang ibunda. Almarhumah meninggal dalam usia 77 tahun dan dikenal sebagai sosok yang sederhana meski punya anak seorang presiden. Berpulang hadirat Allah Subhanahu wa taala, ibunda kami Bu Sujiatmi Notomi Harjo yang kita tahu bahwa ibu ini sudah 4 tahun menderita sakit, yaitu kanker. Jokowi dengan wajah sedih namun tetap tegar, terus berada tak jauh dari jasad ibunda tercinta. Ucapan bela sungkawa berdatangan dari seluruh negeri, termasuk dari kalangan selebriti. Mulai dari Inul, Dewi Persik hingga Sule. Masyarakat tentu tak bisa berbondong-bondong datang ke rumah duka karena dalam status siaga COVID-19. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka punya cara yang manis untuk melepas kepergian eyang tercinta lewat gambar. Lewat gambar tersebut, Gibran mengungkapkan kalau eyangnya adalah sosok panutan yang selalu mengajarkan sikap rendah hati. Pada gambar lainnya, Gibran menuliskan kalau eyangnya pergi terlalu cepat di saat Gibran masih membutuhkan nasihat-nasihatnya. Wabah virus COVID-19 benar-benar tak mengenal kasta. Kabar teranyar, Pangeran Charles juga ikut terjangkit virus yang sudah menjangkiti lebih dari 100 negara ini. Virus asal Wuhan ini juga bikin cemas semua orang, tak terkecuali Melanie Ricardo. Melanie harus merelakan suaminya Tyson Lynch untuk pulang ke Australia, padahal Australia juga tak luput dari wabah COVID-19. Tyson pulang kampung karena ingin menjenguk keluarganya di Australia. Dan saat itu, wabah virus COVID-19 belum merebak seperti sekarang. Dia bilang aman, nggak apa-apa. Saya kan hampir setiap hari telepon sama dedinya, hanya dia bilang aman kok. Waktu itu memang kita dengar di sana baru sekitar 8 orang yang kena corona, tapi dia begitu yakin bahwa di sana itu nggak apa-apa. Jadi kita pun ya udah berangkat. Sebenarnya Tyson berencana pulang ke Indonesia pada 26 Maret, namun diperpanjang hingga 14 hari ke depan. Melanie pasti merindukan Tyson, dan itu terbaca dari komentar Melanie di akun Instagram suaminya. Melanie menuliskan kata-kata kocak, "Miss you botak kepala." Rencananya, sepulang di Indonesia nanti, Tyson harus menjalani karantina mandiri di rumahnya. Nggak apa-apa, dia sehat di sana. Dia mamanya, dia di sana juga rajin berolahraga. Karena tempatnya juga mereka tuh tinggal sekarang ini seperti di daerah, kalau kita gini kayak di puncak gitu, mereka itu sekarang ada di sana di hills gitu, jadi udaranya juga bersih.
Pandemi virus COVID-19 kali ini memang mendatangkan kesulitan bagi semua orang. Namun di sisi yang lain membangkitkan rasa kepedulian antar sesama. Orang-orang yang hidup berkecukupan tergerak hatinya untuk membantu penanganan wabah COVID-19. Maklum saja, hari-hari belakangan ini, isu yang mencuat para petugas medis kekurangan alat pelindung diri. Padahal mereka berada di garis terdepan berperang melawan COVID-19. Ashanti pun ikut tergerak untuk ikut mendonasikan hartanya demi membantu petugas medis. Lewat Hermansyah Foundation, Ashanti akan melelang barang-barang miliknya yang kebanyakan bermerek dan hasilnya akan didonasikan untuk penanggulangan wabah virus COVID-19. Ini semua adalah barang-barang buat Hermansyah Foundation yang akan kita donasikan buat virus corona dan kita jual dengan harga yang terjangkau. Apa yang dilakukan oleh Ashanti ternyata diikuti pula oleh Raja YouTuber Asia Tenggara Atta Halilintar. Atta seperti tersentak nuraninya setelah disentil banyak pihak karena belum tergerak untuk mendonasikan hartanya untuk membantu pertempuran melawan virus COVID-19 di Indonesia. Lewat akun medsosnya, Atta mengabarkan kepada semua orang kalau penghasilannya dari YouTube akan didonasikan untuk para pejuang nafkah. Semua orang tergerak untuk berbuat sesuatu demi mencegah wabah virus COVID-19 kian meluas. Ada yang menyumbangkan hartanya, ada pula yang menyumbangkan kreasinya. Ya, kita di tangan Tuhan, cuma kan harus usaha kitanya. Ada ikhtiar sebelum tawakal. Nah makanya lu pas pelajaran agama jangan main kiu-kiu lu, kagak masuk di kepala lu. Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan. Wabah pandemi COVID-19 benar-benar makin bikin banyak orang khawatir dan ketar-ketir. Segala cara dan upaya dilakukan untuk mencegah agar tidak terjangkiti virus corona. Selain mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan berdiam diri di rumah aja, berjemur di bawah sinar mentari pagi, juga disebut-sebut jadi jurus ampuh untuk menangkal serangan virus corona dan bikin COVID-19 mati. Belakangan, menjemur diri di bawah sinar matahari pagi menjadi salah satu rutinitas pagi yang dilakukan sederet selebriti Indonesia saat sedang di rumah aja. Mereka antara lain Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad Nagita Slavina, dan Yuni Syara. Pas kena matahari nih. Ini tuh matahari itu guys. Pas banget. Jemuran guys. Hebat, pinter. Ingetan nggak? Berah. Berah. Panas. Sekarang jam 10. Ini matahari yang terbaik untuk kita jemuran. Kita cari vitamin D3 dari sinar matahari ini. Ini vitamin yang terbaik dari Tuhan. Selain Raffi Ahmad Nagita Slavina, Yuni Syara, dan Ayu Ting Ting, banyak pula selebriti tanah air yang melakukan aksi jemur diri di rumah aja. Mulai dari Ayu Dewi, Fairuz Arafik, Ringo Agus Rahman, Ruben Onsu, bahkan hingga Bella Safira dan keluarga Tora Sudiro Mika Amalia juga ikut-ikutan berjemur ria di bawah sinar matahari. Ya, gerakan aksi jemur diri di bawah sinar matahari untuk mencegah virus corona memang sangat viral di media sosial. Terlebih setelah beredar video anjuran dari dokter spesialis paru kalau berjemur diri di bawah sinar matahari minimal 30 menit dan maksimal 60 menit pada jam 8 sampai 10 pagi dan jam 2 siang sampai 4 sore dapat menangkal penyebaran COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Pinci, spesialis paru, mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu berjemur. Sekarang sudah kita wajib berjemur untuk melawan virus corona. Karena saat ini virus itu sudah menyebar kemana-mana, terutama di kalangan tenaga kesehatan. Apabila Anda kurang berjemur, maka daya tahan tubuh Anda akan sangat lemah sekali. Kenapa banyak tenaga kesehatan yang sakit? Karena salah satunya kurang matahari, dan yang kedua karena kurang tidur. Makanya selain kurang matahari, juga jangan sampai kurang tidur. Ternyata virus itu susah sekali dicegah. Dengan cuci tangan dan masker pun masih ada kesempatan mereka masuk ke tubuh kita.
Sayang sekali kalau kita tidak berjemur. Ini merupakan salah satu pemberian yang paling efektif mengurangi dampak dari corona ini. Ya, sebagian besar pasien saya pun sudah banyak yang tidak berobat atau tidak mendapat matahari. Jangan sampai Anda menjadi korban corona berikutnya. So please, get the sun. Let's fight this corona together.